Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sakti dengan NIM 21042301 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang masalah penetapan kebijakan. Yang pertama yaitu tentang sifat masalah kebijakan. Di sini masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai dan peluang perbaikan yang belum terrealisasi. Informasi tentang sifat, ruang lingkup, dan tingkat keparahan suatu masalah dihasilkan dengan menerapkan prosedur analitik kebijakan dalam penataan masalah. Penataan masalah yang merupakan fase penyelidikan di mana analisis membandingkan, membedakan, dan mengevaluasi informasi masalah yang bersaing merupakan salah satu prosedur yang penting yang dilakukan oleh analisis. Yang kedua ada karakteristik masalah. Yang pertama itu ada saling ketergantungan, di mana masalah kebijakan di suatu bidang, misalnya energi, seringkali berdampak pada masalah kebijakan di bidang lain, misalnya layanan kesehatan dan pengangguran. Yang kedua ada subjektif, di mana kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan bersifat selektif didefinisikan, diklasifikasi, dan dievaluasi. Alasannya adalah permasalahan kebijakan diabstraksikan dari situasi permasalahan oleh para analisis. Selanjutnya ada kepalsuan, di mana permasalahan kebijakan hanya mungkin terjadi ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah suatu situasi permasalahan. Selanjutnya ada ketidakstabilan, memungkinkan terdapat banyak solusi masalah yang berbeda dengan suatu masalah, sama banyaknya dengan definisi dari masalah tersebut. Masalah dan solusi selalu berubah-ubah karena masalah tidak tetap terpecahkan. Selanjutnya penataan masalah dalam analisis kebijakan. Di sini ada yang pertama, kreativitas dalam penataan masalah, di mana kriteria penentuan keberhasilan penetapan masalah juga berbeda dengan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pemecahan masalah. Selanjutnya ada tahap penetapan masalah, di mana memiliki 4 fase yang saling terkait, yaitu pencarian masalah, penggambaran masalah, spesifikasi masalah, dan penginderaan masalah. Selanjutnya materi model kebijakan. Yang pertama ada model kebijakan deskriptif, di mana menjelaskan atau memprediksi penyebab dan konsekuensi pilihan kebijakan. Selanjutnya model normatif, tidak hanya berupaya menjelaskan atau memprediksi, namun juga menentukan rangkaian tindakan untuk mengoptimalkan pencapaian nilai-nilai mulai dari pendapatan, kekayaan, pendidikan, dan serta kesejahteraan dan keadilan. Selanjutnya modal verbal, dapat diekspresikan dalam 3 cara, secara verbal, simbolis, dan production. Modal verbal seringkali menjadi bagian argumen kebijakan yang diungkapkan dalam bentuk narasi. Modal verbal relatif untuk dikomunikasikan di antara para ahli dan orang awam dan biayanya rendah. Selanjutnya modal simbolik. Modal simbolik menggunakan notasi matematika atau logika untuk menggambarkan hubungan antar variabel kunci yang diyakini menjadi suatu masalah. Prediksi atau simbolis optimal diperoleh dari model simbolik dengan menggunakan metode matematika, statistik, dan logika. Selanjutnya ada model prosedural, model memanfaatkan mode ekspresi simbolik. Perbedaan utama antara model simbolik dan prosedural adalah simbolik menggunakan data aktual untuk memperkirakan hubungan antar variabel kebijakan dan hasil, sedangkan model prosedural mengasumsi, mensimulasikan dan hubungan tersebut. Selanjutnya model sebagian pengganti dan preskriptif, di mana model kebijakan dapat dipandang sebagai pengganti atau preskriptif. Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti atau proksi terhadap permasalahan substansi. Selanjutnya ada contoh kasus. Yang pertama yaitu keselamatan di pertembagaan dan jalan tol. Banyak permasalahan yang signifikan di dunia saat ini tidak terstruktur dengan baik atau jahat. Satu atau lebih elemen di atas mungkin dihilangkan secara tidak tepat dalam proses penataan masalah. Bahkan ketika hampir semua dan sebagian elemen masalah telah didefinisikan dengan benar, hubungan antar masalah elemen mungkin rumit atau ambigu. Susunan elemen yang
terstruktur ini mungkin terlihat melibatkan sejumlah besar hipotesis standing. Analisis batasan mencari hipotesis standing dalam perdebatan kebijakan yang terjadi secara alami di antara para pemangku kepentingan. Tujuan dari analisis batas adalah untuk memperoleh serangkaian hipotesis standing yang relatif lengkap dengan konteks kebijakan tertentu. Mungkin hanya sedikit yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.